Oke, di sini saya akan menjelaskan tema yang saya ambil yaitu surrealisme, yang dimana surrealisme ini merupakan gerakan budaya seni yang bermula pada tahun 1920-an, dan konsep dari surrealisme ini itu memiliki konsep dimana penggabungan antara mimpi dan kenyataan. Nah, surrealisme ini aliran yang menggambarkan kontradiksi antara mimpi dan kenyataan itu seperti kayak objek nyata dalam situasi yang tidak mungkin, seperti mimpi dalam bawah mimpi alam bawah sadar manusia gitu. Terus abis itu surrealisme itu dasarnya menggunakan pendekatan teori itu psikologi Freud, yang dimana teori Freud ini itu memiliki teori yang mengeksplorasi alam bawah sadar, yaitu citra mimpi manusia sebagai ekspresi keinginan manusia tersebut. Yang dimaksud itu teori ini tuh mimpi kita memiliki makna, yaitu keinginan dalam dunia nyata kita gitu. Terus juga surrealisme ini memiliki ciri-ciri ya. Untuk ciri-cirinya tuh yang pertama ada terlihat seperti fantasi tetapi tetap berpegang pada referensi dunia nyata gitu. Contohnya itu maksudnya dari seperti fantasi tetapi tetap ada referensi dunia nyata, kayak semisal fantasinya itu kita berkepala manusia tapi badan kita itu memiliki badan rusa gitu. Itu kan termasuk hal yang nggak mungkin dunia nyata tetapi bisa saja terjadi pada saat di mimpi kita gitu, di mimpi kita. Terus juga kalau kita misalkan mimpi lagi sakit, contohnya mimpi kita lagi sakit nih, muka kita tuh besar tapi alis, mata, mulut dan hidung itu mengecil, menyiut gitu. Itu kan merupakan hal yang tidak logis dan juga sangat aneh gitu, nggak bisa diterapkan dunia nyata tapi bisa ada dunia mimpi kita gitu. Terus ciri-cirinya juga itu ada kontras objeknya tuh sangat tinggi. Misalkan benda-benda ini ada yang besar tapi benda-benda yang lain juga ada yang kecil, jadi memang nggak kontras gitu kan. Namanya juga dunia mimpi dan alam bawah sadar kita kan, nggak mungkin mimpi dan alam bawah sadar kita tuh pasti berpikir yang normal, pasti selalu tidak normal. Terus juga objek-objeknya itu cirinya tuh ditampilkan dari kehidupan sehari-hari dan digambarkan dalam suasana yang tidak lazim dunia nyata. Misalkan suasananya tuh di hati kita tuh sangat seperti gemuruh dan tertekan gitu. Maka hal yang terjadi pada saat kita mimpi, kita berpikirnya itu yang tidak. Nah, maka dari situ surrealisme ini adalah gambaran yang dimana dunia mimpi kita itu digambarkan ke dunia nyata. Oke, untuk selanjutnya itu ada tokoh surrealisme. Ada dua tokoh surrealisme, yaitu Rain Margate dan juga Frida Kahlo. Rain Margate itu lahir pada 21 November 1898, lalu dia meninggal pada Agustus 1967 ya, dan dia ini seniman terkenal di Belgia pada abad 20. Terus ada juga itu Frida Kahlo. Frida Kahlo itu lahirnya 6 Juli 1907 dan dia akhirnya meninggal 13 Juli 1954. Terus Frida Kahlo ini merupakan seorang pelukis yang terkenal, kompromi dan penuh warna gitu. Untuk membahas karya seninya dari Rain Margate, yaitu ada yang paling terkenal tuh Kak Golconda. Nah, karya ini tuh menampilkan dengan adanya kayak hujan manusia, dan juga semua orang tuh terlihat hampir sama dan mengenakan pakaian yang sama. Namun orang-orang ini tuh kayak mungkin hanya
mengambang karena tidak ada bukti gerakan implisit. Jadi tidak ada gerakan seperti tangan kita melakukan hal yang seperti ini gitu, tidak ada. Jadi hanya diam tapi mengambang, dan ukurannya sangat berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, dan ada yang kucil. Sepertinya kayak mungkin nggak lazim aja gitu kalau dunia nyata. Terus latar belakangnya itu adalah pinggiran kota, yang dimana pinggiran kota ini tuh merupakan tempat tinggalnya si Margit itu di Belgia. Terus berpakaiannya tuh sama seperti orang-orang, enggak sih, pakaiannya ini merupakan adalah pakaian yang sering dia gunakan gitu. Soalnya si Rein Margit ini suka melukis dirinya sendiri, tetapi dengan hal yang tidak lazim, yaitu lukisannya seperti surrealisme itu. Lalu ada karya seni dari Frida Kahlo. Frida Kahlo itu yang terkenal itu adalah lukisan The Wounded Deer. The Wounded Deer ini tuh kalau kita lihat ada kepalanya dia, dan tapi itu tubuhnya dia itu rusa. Tapi dari gambarannya ini tubuh rusanya itu telah dipanah, dan keadaannya itu dia lagi di hutan gitu. Sepertinya tuh kayak dia tuh habis diburu dan melarikan diri gitu dari orang-orang pemburuan. Terus konsepnya itu di sini menjelaskan bahwa dia itu tidak berdaya dan menempatkan dirinya pada makhluk yang terluka gitu oleh panah dan menancap di seluruh tubuhnya. Terus akhirnya makhluk ini tuh seperti diburu di hutan ya, seperti yang saya bicarakan tadi, dimana tuh menggambarkan bahwa dirinya tuh sedang terpuruk, benar-benar sangat terpuruk. Terus akhirnya tubuhnya itu perlahan membunuhnya karena kena panah tadi itu, dan terus menerus pendarahan seperti itu. Ya, sekian, terima kasih dari penjelasanku. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan juga mohon maaf apabila kurang jelas. Terima kasih.